Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas cerita dari anime yang berjudul Muscle, Magic and Muscle. Anime ini baru saja dirilis hari ini dan peminatnya langsung meledak karena ceritanya sangat menarik. Anime ini menceritakan tentang seorang karakter utama yang hidup di dunia sihir, namun dia adalah satu-satunya manusia yang terlahir tanpa memiliki sihir. Di dunia sihir ini siapa saja dapat menggunakan sihir karena sihir sudah menjadi bagian normal dari kehidupan sehari-hari semua orang yang tinggal di dunia ini. Namun meskipun setiap orang sudah terlahir dengan kekuatan sihir, tentu saja mereka tidak mempunyai tingkatan sihir yang setara. Tingkatan sihir ini mempengaruhi status sosial mereka, di mana yang kuat akan dianggap sebagai bangsawan dan bagi yang lemah akan dianggap sebagai pecundang. Kendati demikian, meskipun kekuatan sihir sudah dianggap sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi status sosial mereka, jauh di tengah hutan, kita akan melihat ada seseorang yang berani menentang peraturan yang telah dibuat sepihak oleh dunia sihir tersebut. Orang itu adalah anak yang bernama Mas. Dia merupakan putra dari seorang pria tua bernama Regro Vandet. Mas terlahir ke dunia tanpa diberkati sihir. Namun sejak kecil, Regro selalu menyuruh Mas untuk berlatih fisik setiap hari, sehingga akhirnya Mas pun bisa tumbuh menjadi seorang pria yang mempunyai kemampuan fisik yang jauh di atas normal. Bahkan di saat Mas membuka pintu rumahnya, tanpa disengaja Mas pun selalu mencopot pintu rumahnya tersebut bukan dengan mendorong ataupun menariknya, melainkan dengan melepaskan pintu tersebut sekaligus dengan engselnya. Kejadian ini selalu membuat ayahnya kesal, namun Mas selalu menerima kesalahan yang telah ia perbuat dan tetap minta maaf dengan kepolosannya. Ada saat di mana ayah Mas ingin pergi keluar rumah, dirinya memerintahkan kepada Mas untuk tetap berada di rumah dan jangan pernah keluar jauh, apalagi ke kota. Mas sejatinya adalah anak yang penurut, namun jika untuk urusan perut, Mas sama sekali tidak bisa menahannya dan dia tetap ngeyel untuk tidak menuruti perintah ayahnya tersebut. Yang mana di saat ayahnya sudah pergi dari rumah, Mas pun kemudian memutuskan untuk pergi juga ke kota demi membeli kue krim kesukaannya. Ia pergi ke kota menggunakan jubah, dan ketika Mas ingin membeli kue krim yang dia sukai, Mas pun langsung mengambil uang koin dari dalam sakunya. Namun karena kekuatan fisiknya yang luar biasa tersebut, secara tidak sengaja ternyata koin yang ia keluarkan malah berubah menjadi bengkok hanya karena sudah diremas oleh tangannya. Melihat kejadian itu, sontak si penjual kue pun jadi kaget bukan main saat mengetahui kalau Mas itu bukan orang yang normal. Bahkan di saat Mas meminta maaf dan memperbaiki koin bengkok tersebut hanya dengan tangannya saja, seketika si penjual kue pun langsung berteriak keheranan dan dia langsung saja memberikan kue krimnya kepada Mas. Kemudian di saat Mas hendak pulang sembari memakan kue krim yang telah dia beli, di sini kita pun dapat melihat orang-orang yang ada di kota tersebut tampak sedang memperhatikan Mas. Mereka sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Mas tidak memiliki tanda sihir di wajahnya. Karena dalam kehidupan normal di dunia sihir ini, semua orang yang mempunyai sihir pasti akan mempunyai tanda sihir di wajahnya sejak mereka dilahirkan. Jadi ketika mereka melihat Mas yang tidak mempunyai tanda sihir, tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang buruk bagi mereka. Hingga di saat itu juga, salah satu dari mereka pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada seseorang yang tertarik dengan orang tanpa tanda sihir seperti Mas. Sementara Mas yang tidak peduli dan tidak mengerti dengan respon yang diperlihatkan oleh semua orang kepadanya, dia pun kemudian terus berjalan sembari menghabiskan kuenya. Namun karena kecerobohannya, tanpa disengaja, tiba-tiba saja Mas malah menabrak anggota kepolisian dan mengotori seragamnya dengan kue yang sedang dia makan. Dan karena kejadian itu, tentu saja si Pak Polisi ini jadi sangat kesal kepada Mas. Ditambah lagi saat Mas ingin meminta maaf dengan memberikan bekas kue yang telah dia makan kepada polisi tersebut, sontak si Pak Polisi pun malah jadi tambah kesal dan langsung memarahi Mas. Mas yang saat itu merasa bersalah karena sudah mengotori pakaian si Pak Polisi. Dia pun berniat untuk mencuci seragamnya lalu mengembalikannya lagi. Namun di saat Mas menarik seragamnya, lagi-lagi polisi itu pun semakin dibuat kesal oleh Mas karena seragamnya malah jadi robek saat Mas menariknya. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang sebelumnya mendapat laporan tentang keberadaan seseorang yang tanpa memiliki tanda sihir. Dia bernama Brad Coleman yang juga merupakan seorang polisi. Dan ketika Brad melihat sosok Mas, seketika Brad pun langsung menyadari bahwa Mas adalah orang tanpa tanda sihir yang telah dilaporkan sebelumnya. Namun di saat Brad baru saja ingin mendekati Mas, tanpa terduga tiba-tiba saja ayah Mas muncul entah dari mana dan dia langsung membawa Mas kabur pulang ke rumah. Sedangkan Brad yang tidak ingin membiarkan Mas pergi begitu saja, saat itu pun dirinya segera menciptakan sihir burung untuk mengikuti mereka. Ya, karena Mas ini sudah melanggar perintah yang diberikan oleh ayahnya. Sesampainya di rumah, ayahnya pun tampak memarahi Mas atas tindakannya barusan. Namun karena Mas kembali minta maaf dan juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi, pada akhirnya ayahnya pun berhenti memarahi Mas. Tapi sebagai hukuman karena Mas sudah pergi ke kota,
Di sini ayahnya pun menyuruh Mas untuk mengulangi jadwal latihan fisiknya. Sejak kecil ayahnya selalu tahu kalau Mas adalah anak yang penurut meskipun dia sudah bertambah usia. Namun meskipun saat ini Mas sudah masuk ke usia di mana dia harus meninggalkan rumah, sampai sekarang ayahnya masih saja berusaha untuk menyembunyikan Mas dari kota demi kebaikan Mas sendiri. Tapi setelah kejadian di mana identitas Mas yang tidak mempunyai tanda sihir sudah diketahui oleh polisi sihir, tentunya Regoro juga sadar kalau situasi mereka sekarang sudah tidak aman lagi. Dan benar saja, tak lama kemudian setelah Regoro memikirkan kekhawatirannya, di sini kita pun dapat melihat Brad dan anggotanya sudah datang ke rumah Regoro untuk mencari Mas. Di tempat yang berbeda, kita pun dapat melihat Mas yang sedang melakukan latihan fisik. Dia mengatakan hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk menyelesaikan ribuan kali angkat besinya jika dia sedang serius. Lalu di saat Mas sudah pulang dan akan membuka pintu rumahnya, Mas pun tidak sengaja mendengar ada seseorang di dalam rumahnya yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Yang mana karena saat itu Brad tidak bisa menemukan Mas, dia pun langsung menyerang Regoro dengan menggunakan sihir pengikat di lehernya. Brad berupaya agar Regoro memberitahu keberadaan Mas. Namun meskipun saat itu Regoro sudah hampir mati, Regoro masih saja menolak dan terus menolak, walaupun Brad juga terus menyakitinya. Yang mana alasan kenapa Regoro sangat ingin melindungi Mas. Ternyata Regoro ini dulunya adalah orang yang payah dalam segala hal. Dia selalu dikucilkan karena dianggap tidak berguna meskipun dia memiliki sihir. Bahkan karena hal itulah, Regoro pun sampai-sampai pernah ingin bunuh diri dengan melompat dari gedung. Namun saat Regoro baru saja ingin melompat, tiba-tiba saja Regoro pun mendengar ada suara tangisan bayi di belakangnya. Regoro yang melihat bayi itu tidak memiliki tanda sihir di wajahnya. Dia pun kemudian merasa kasihan dan memungut bayi tersebut untuk dia urus. Karena untuk pertama kalinya Regoro merasa akhirnya ada seseorang yang membutuhkannya di dunia ini. Cerita kembali di rumah Mas. Regoro yang tidak ingin membiarkan Mas disakiti oleh Brad dan anggotanya. Dia pun berteriak dengan keras untuk menyuruh Mas lari jauh-jauh dari sana. Dia sudah tidak peduli lagi dengan nyawanya sendiri, asalkan putranya bisa selamat. Namun di lain sisi, Mas yang sudah tidak tahan lagi mendengar ayahnya disiksa oleh Brad. Saat itu pun Mas langsung mendobrak pintu rumahnya dan dia langsung menyerang para anggota kepolisian tersebut. Mas lagi-lagi merobek seragam polisi yang pernah ia robek sebelumnya. Lalu di saat melihat Mas memukul-mukul polisi tersebut, Regoro pun bertanya kepada Mas kenapa Mas tidak lari dan malah menyerang mereka. Kemudian dengan kerennya Mas pun menjawab, ini semua dia lakukan karena kita ini adalah keluarga dan Regoro adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang awalnya polos ketika berubah menjadi jagoan. Dengan kerennya dia mengatakan kepada Brad dan anggotanya, berhubung sekarang dia sudah ada di sini, maka sekalian saja aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Sementara Brad yang melihat Mas tampak so jagoan di hadapannya, Brad pun bersikap seolah-olah meremehkan Mas karena dia tahu kalau Mas tidak mempunyai sihir. Sedangkan ketika salah satu polisi lain juga melihat tindakan Mas tersebut, si polisi itu pun juga bergumam di dalam benaknya. Dia mengatakan Mas sangat bodoh sudah berani menentang Brad untuk bertarung. Karena yang dia tahu, dulunya Brad adalah anggota Biro Keamanan Sihir dan bahkan penyihir biasa tidak dapat menyentuhnya. Terlebih lagi jika lawannya sekarang adalah Mas yang tidak mempunyai sihir, polisi itu pun sangat yakin kalau Mas tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang dari Brad. Brad mengeluarkan energi sihir yang cukup besar dan langsung menyerang Mas dengan menggunakan mantra Nal Kompas. Mantra itu ternyata adalah mantra yang dulunya pernah digunakan oleh Brad untuk mengusir naga. Namun di saat sihir itu sudah dilayangkan kepada Mas, betapa mengejutkannya. Ternyata saat itu Mas tidak menghindar sama sekali. Dia malah dapat menepis serangan itu dengan mudah hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Namun karena Brad ini tidak ingin dipermalukan oleh Mas, dia pun kemudian kembali menyerang Mas sekali lagi dengan kekuatan sihir yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tapi meskipun katanya sihir itu dapat menghancurkan seluruh hutan yang ada di sana, pada kenyataannya, lagi-lagi serangan Brad pun masih dapat ditepis dengan mudah oleh Mas. Bahkan saat Brad terus menyerang Mas secara bertubi-tubi, kali ini giliran Mas lah yang meremehkan kekuatan Brad dan dia menepis setiap serangannya seperti bermain voli, sepak bola, bahkan sirkus sekalipun. Hingga setelah Mas merasa sudah cukup menunjukkan kekuatannya, di sini Mas pun segera menyudahi pertarungan mereka. Mas meminjam tongkat sihir milik ayahnya untuk menyerang Brad. Sementara Brad yang melihat Mas bisa memegang tongkat sihir, sontak dirinya pun malah semakin terkejut. Karena sebelumnya dia sudah mengira, bukankah Mas tidak mempunyai sihir? Brad yang menganggap bahwa Mas adalah lawan yang cukup kuat, dan cepat dirinya pun segera membuat sihir pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Namun di saat Mas sudah melancarkan serangannya, sontak Brad pun seketika langsung terlihat seperti orang bodoh. Karena ternyata saat itu Mas bukan menyerangnya dengan sihir, melainkan Mas hanya melemparkan tongkat sihirnya saja ke arah Brad. Dan dalam sekali serangan tersebut, Mas pun mampu menghancurkan sihir pertahanan Brad dengan mudah dan berhasil menggores pipi Brad untuk memberi efek cerah. Selanjutnya setelah Mas melihat Brad tidak berani melawannya lagi,
Saat itu pun dia kembali bersikap sok jagoan di hadapan Brad sembari mengatakan bahwa dia pasti akan membunuh Brad jika Brad masih mengancam keluarganya lagi. Lalu di lain sisi, ketika ayah Mas juga melihat kekuatan Mas barusan, dia pun juga dibuat sangat terkejut dengan perubahan anaknya tersebut. Sesaat kemudian setelah Brad kalah telak dari Mas, di sini kita pun dapat melihat Brad yang tiba-tiba saja menawarkan sebuah perjanjian kepada Mas. Brad meminta kepada Mas untuk melakukan apa yang dia minta, dan jika Mas mau menurutinya, maka Brad berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengganggu Mas dan juga ayahnya lagi. Brad memberikan syarat kepada Mas yang harus dia lakukan hanyalah mendaftarkan diri ke sekolah sihir. Mengingat negeri mereka adalah negeri yang cukup religius, maka dalam sekali setahun pasti akan ada satu murid spesial yang akan dianggap sebagai pilihan dewa, dan mereka menyebutnya sebagai visioner suci. Brad mengatakan jika Mas mau menerima tawarannya ini dan terpilih menjadi visioner suci, tentunya Mas tidak perlu khawatir lagi dengan statusnya yang tidak memiliki sihir. Terlebih lagi, pastinya masyarakat juga tidak punya pilihan lain selain menerima keberadaan Mas. Di sini Brad beralasan tujuan dirinya ingin menjadikan Mas sebagai visioner suci adalah karena dia hanya menginginkan uang dan ketenaran yang bisa dia dapat dari gelar itu saja. Namun di saat Regro mendengar alasan Brad tersebut, seketika Regro pun langsung berteriak dan memberitahu Mas untuk jangan mau percaya dengan omongan Brad, karena sebelumnya Brad sendiri sudah mau membunuh Mas. Brad yang mendengar ucapan Regro, dia pun sudah mengira kalau Mas pasti akan merasa ragu. Tapi jika Mas menolak tawarannya, maka Biro Keamanan Sihir beserta jajarannya pasti tidak akan berhenti untuk memburu Mas. Mendengar hal itu, tanpa terduga Mas pun dengan lantang mengatakan bahwa dia setuju dan mau menerima tawaran Brad. Meskipun awalnya Regro sempat menentang keputusan Mas tersebut, tapi setelah Mas menjelaskan bahwa dia ingin memberikan kehidupan yang damai untuk ayahnya, pada akhirnya Regro pun mau juga menerima keputusan Mas. Dan di akhir cerita, Mas pun berkata, jika dunia ini tidak mengizinkan itu, maka aku tidak punya pilihan selain menghancurkannya dengan tinjuku. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari anime Mashle episode 1. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira gimana komentar kalian dengan anime ini? Untuk versi animenya cuma tayang seminggu sekali, tapi kalau view-nya lumayan bagus, nanti Mimin akan lanjut untuk membahas versi manganya juga, biar teman-teman gak penasaran dengan cerita selanjutnya. Jadi kalau kalian tertarik, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe Onobe, biar channelnya makin kece dan bisa terus memberikan spoiler untuk kalian.